Apa? Saya izin off cam. Nge-lag banget mas, saya dari HP soalnya kalau webcamnya. Oke. Oke. Oke, silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok seni rupa ingin menjelaskan tentang seni rupa. Boleh dimulai langsung. Yang pertama tuh, Mas Bibo. Yang pertama adalah definisi. Yang pertama adalah seni rupa menurut KBBI adalah aliran seni yang meliputi seni pahat dan seni lukis. Yang kedua, Kumala Devi Chattopadhyaya adalah luapan ekspresi dari seorang seniman kepada para penikmatnya. Menurutnya, seni rupa menjadi sebuah jembatan agar orang lain paham dengan apa yang ingin disampaikan oleh seniman. Sedangkan menurut Lamery adalah penglihatan yang diwujudkan dengan bentuk lebih tinggi dan lebih rendah. Ia menegaskan bahwa seni rupa lebih menekankan pada keindahan sehingga bisa dinikmati oleh pecintanya. Next. Paradigma seni rupa. Saya duluan ya. Paradigma seni rupa. Mengenai paradigma seni rupa, tentunya kita tidak dapat terlepas dari perkembangan dunia kesenirupaan itu sendiri. Oleh karena itu, dunia seni rupa juga terus mengalami perkembangan sesuai zamannya. Perbedaannya pun jelas, terutama dari segi media yang digunakan. Media sebagai sarana aktivitas seni dapat menghasilkan karya seni setelah melalui proses penciptaan seniman berdasarkan pertimbangan artistik. Berbeda dengan seni musik yang menggunakan indera pendengaran, karena seni rupa yang disajikan oleh para perupa tampil dalam bentuk visual, bukan dalam bentuk audio maupun dalam bentuk audiovisual. Lanjut Ri. Unsur seni rupa. Unsur fisik. 1. Bentuk sebagai salah satu unsur fisik seni rupa dapat berupa titik, ialah suatu bentuk kecil yang tidak mempunyai dimensi. Raut titik yang paling umum berupa bundaran sederhana. Namun, titik bila dibesarkan memiliki raut berupa bundaran mampat, tak bersudut, bujur sangkar, segitiga, lonjong, dan bentuk lainnya. Garis adalah suatu hasil goresan nyata atau batas limit suatu benda, ruang, rangkaian massa, dan warna. Raut garis secara umum dapat dibedakan atas lurus, lengkung, dan bertekuk. Bidang adalah suatu bentuk pipih tanpa ketebalan, hanya mempunyai dimensi panjang dan lebar, mempunyai kedudukan dan arah serta dibatasi oleh garis. Lazim disebut sebagai bentuk dua dimensi. Dan gempal adalah bentuk yang mempunyai dimensi ketebalan atau kedalaman volume, di samping panjang dan lempar. Yang lazim sebagai bentuk tiga dimensi. Gempal bisa padat dan bisa berongga. 2. Warna. Dalam seni rupa, warna merupakan salah satu unsur penting. Paling sedikit, ada dua hal yang paling diketahui tentang warna, yakni peran dan klasifikasi warna. Peran warna sebagai salah satu unsur penting dalam seni rupa memiliki 3 peran yang lazim ditemukan dalam penerapannya, yaitu warna mewakili alam, warna sebagai simbol, warna mewakili dirinya. Klasifikasi warna dalam bidang seni rupa lazim diklasifikasikan atas 5 golongan atau tingkatan. Kelima golongan tersebut adalah warna premier, warna sekunder, warna tengah, warna tersier, dan warna kuarter. 3. Tekstur atau barik. Tekstur adalah suatu sifat dari permukaan benda atau suatu bidang yang bisa dilihat dan juga diraba. Sifat dari adanya tekstur tersebut memiliki kesan licin, kasar, halus, kusam, dan lain sebagainya. Apabila dibagi berdasarkan jenis, maka tekstur sendiri memiliki 2 jenis, yakni tekstur nyata dan tekstur semu. Tekstur yang nyata merupakan tekstur di mana suatu sifat dari permukaan benda menunjukkan suatu kesan yang benar-benar nyata ketika dilihat dan juga diraba. Ini sangat berbeda dengan yang namanya tekstur semu, di mana ini dapat dimaknai sebagai sebuah tekstur yang tidak nyata atau bisa
katakan bahwa ini memiliki permukaan yang berbeda saat ia dilihat ataupun diraba. Tekstur di sini manfaatnya adalah memberikan suatu kesan atau suatu karakter khusus untuk sebuah benda ataupun bidang di bagian permukaannya, dan itu mampu menghasilkan suatu nilai estetika. 4. Ruang. Ruang nyata adalah ruang yang tampak secara visual dan dapat dirasakan dan diraba. Ruang nyata dapat berwujud 2 dimensi atau 3 dimensi. 5. Struktur. Struktur adalah susunan atau hasil perorganisasian unsur-unsur dasar fisik yang melahirkan wujud baru yang disebut karya seni. Struktur suatu karya seni adalah aspek yang menyangkut keseluruhan karya seni itu, yang menunjukkan adanya hubungan tertentu antara unsur-unsur yang tersusun. Jadi, struktur adalah unsur yang tidak bisa berdiri sendiri seperti unsur fisik lainnya, karena ia berbentuk dari susunan yang menunjukkan hubungan antara unsur fisik yang satu dengan unsur fisik lainnya, melalui perorganisasian yang menerapkan prinsip-prinsip dasar penyusunan. Unsur non-fisik. Unsur non-fisik yang dimaksudkan di sini ialah isi yang terkandung pada karya seni rupa yang kemudian dimaknai oleh pengamat. Unsur non-fisik pada karya seni rupa tidak selalu mudah untuk diidentifikasi, khususnya jika ditampilkan secara tersamar di Indonesia. Di Indonesia, unsur non-fisik suatu karya seni rupa bisa pula disebut bobot. Bobot pada karya seni rupa pada umumnya dapat diamati sedikit pada 3 hal, yakni suasana, gagasan atau ide, dan ibarat atau anjuran. Jenis-jenis karya seni rupa. Jenis karya seni rupa menurut wujudnya. Yang pertama, karya seni rupa 2 dimensi. Ada lukisan, gambar, foto, tenunan, dan batik. Yang kedua, karya seni rupa 3 dimensi. Patung, bangunan, boneka, dan aneka jenis desain produk. Yang ketiga, karya seni rupa 4 dimensi. Karya seni rupa 4 dimensi atau biasa pula disebut seni rupa berbasis waktu, time-based art, merupakan fenomena baru dalam dunia seni rupa. Jenis-jenis karya seni rupa menurut fungsinya. Ada karya seni rupa murni atau fine art, lukisan, patung, tapestry, atau karya seni rupa lainnya yang dihasilkan oleh seniman semata-mata dimaksudkan sebagai ekspresi estetik. Lalu ada karya seni rupa terapan atau applied art, poster, spanduk, baliho atau billboard, brosur, kulit buku, dan logo. Dalam bentuk 3 dimensi, misalnya ada perabot, peralatan, kendaraan, dan arsitektur. Lalu ada juga jenis karya seni rupa menurut teknik pembuatannya. Yang pertama itu karya seni rupa yang dibuat dengan teknik goresan atau sapuan warna. Ada seni gambar, bentuk, model ilustrasi, proyeksi, dan perspektif, dekorasi, sketch, imajinasi, lalu seni lukis, dan seni kaligrafi. Yang kedua, yaitu karya seni rupa yang dibuat dengan teknik cetak. Karya seni rupa yang dibuat dengan teknik cetak disebut grafis atau dalam bahasa Inggris disebut printmaking. Yang ketiga, karya seni rupa yang dibuat dengan teknik ukir, yaitu mengukir adalah salah satu jenis teknik yang lazim digunakan untuk menghasilkan karya seni rupa. Selanjutnya, jenis karya seni rupa menurut teknik pembuatannya. Karya seni rupa yang dibuat dengan teknik anyam, menenun, dan rajut. Menganyam dan menenun adalah teknik berkarya seni rupa yang dilakukan dengan cara susup-menyusupkan atau silang-menyilangkan antara lungsi dan pakan. Yang nomor 5, karya seni rupa yang dibuat dengan teknik sulam. Penyulam adalah teknik berkarya seni rupa pada kain dengan cara menjahit, menggunakan tusuk hias, benang, pita, pahit, dan variasi bahan lainnya. Yang keenam, karya seni rupa yang dibuat dengan teknik tempel, yaitu ada seni mosaik, seni kolase, dan seni montase. Lalu selanjutnya karya seni rupa yang dibuat dengan teknik membentuk dan mengonstruksi, yaitu ada seni patung, seni keramik, dan seni arsitektur. Yang kedelapan yaitu karya seni rupa yang dibuat dengan teknik merangkai dan menyimpul. Ada seni meronce, makrame,
dan seni ikebana. Yang kesembilan, karya seni rupa yang dibuat dengan teknik membatik. Seni batik pada mulanya adalah jenis karya seni rupa yang dihasilkan dengan sebuah teknik menggambar di atas kain dengan menggunakan malam atau lilin dan canting untuk menutupi area yang tidak ingin dikenai pewarna. Jenis karya seni rupa menurut teknik pembuatannya selanjutnya itu adalah karya seni rupa yang dibuat dengan teknik lipat, seni melipat kertas. Yang ke-11, karya seni rupa yang dibuat dengan olahan komputer. Seni rupa komputer atau computer art mengacu pada seni rupa yang memanfaatkan teknologi komputer dalam penciptaannya. Yang ke-12 yaitu karya seni rupa yang ditata atau dipertunjukkan. Itu ada seni instalasi, seni rupa, dan seni rupa pertunjukan. Jenis seni rupa berdasarkan masanya. Seni rupa tradisional. Seni zaman dahulu atau yang biasa disebut dengan seni rupa tradisional adalah suatu karya seni yang mempunyai aturan tetap dan juga mempunyai sifat statis yang mengindikasikan bahwa hasil karya seni itu tidak mengalami segala bentuk perubahan baik dari gaya maupun bentuknya. Dalam seni rupa tradisional, aspek-aspek terkandung di dalamnya sangatlah dijaga secara turun-menurun dari generasi ke generasi berikutnya. Seni rupa modern. Karya dari seni rupa modern merupakan suatu hasil dari karya seni yang mengalami perubahan dari karya seni tradisional, di mana hasil dari pembaharuan itu mencakup aturan ataupun pola yang telah diubah serta mengandalkan tangan kreativitas dari pencipta karya seni yang bersifat individu, contohnya seperti seni kriya, patung, seni grafis, dan lain sebagainya. Seni rupa kontemporer. Seni rupa kontemporer adalah suatu karya seni yang muncul akibat dari suatu tren atau suatu kondisi waktu yang sangat tidak terpikirkan dan bersifat kekinian. Fungsi seni rupa. Fungsi sebagai pemenuh kebutuhan emosional. Seni adalah salah satu hal yang sangat ampuh untuk dijadikan sebagai media dalam memenuhi kebutuhan emosional seseorang. Yang kedua, fungsi sebagai sarana komunikasi. Secara tidak langsung, manusia juga perlu menggunakan sebuah sistem komunikasi untuk bisa mempererat hubungan mereka dengan yang lain. Yang ketiga, fungsi seni sebagai sarana peribadatan atau keagamaan. Seni juga bisa dipakai sebagai media untuk bisa mendekatkan diri kepada pencipta. Yang keempat, fungsi edukasi. Seni juga menjadi hal yang memiliki nilai keindahan dan juga nilai guna tinggi. Namun penggunaan dari seni sendiri dapat dimanfaatkan sebagai mungkin. Ia juga bisa menjadi sarana untuk menyediakan informasi kepada yang lainnya, baik itu secara tersirat atau secara tersurat. Yang kelima, seni sebagai pemenuhan kebutuhan fisik. Hakikat atau fitrah manusia adalah memiliki kecenderungan untuk menyukai berbagai macam dan jenis hal yang indah dan dapat dimanfaatkan untuk kehidupan mereka. Maka dari itu, seni hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang berikut adalah sejarah. Berbicara sejarah, maka pembahasan tidak jauh dari perkembangan dari tahun ke tahun. Seni rupa murni sudah ada sejak dahulu kala, saat semua hal masih sangat sederhana. Hal ini dibuktikan dengan adanya pahatan lukisan yang bisa ditemukan di dinding goa. Sejarah seni murni dibagi menjadi empat zaman, yaitu zaman prasejarah, zaman klasik, zaman Islam, dan zaman modern. Next. Hubungan seni rupa dengan seni lainnya. Yang pertama, seni rupa dengan seni tari. Hubungan seni rupa dengan seni tari ini memiliki sumbangan visualisasi dari tata rias, koreografi, busana, dan penataan warna agar memperoleh ketepatan konsep penyesuaian ekspresi dan emosional. Yang kedua, seni rupa dengan seni teater. Hubungan seni rupa dengan teater ini hampir sama, tetapi yang dibedakan hanya saja di teater menambahkan efek lampu dan menata tempat untuk dapat memvisualisasikan dengan adegan dalam cerita.
Next, udah. Seni rupa dengan seni musik. Yang ketiga, seni rupa dengan seni musik. Hubungan seni rupa dengan seni musik biasa digunakan untuk membuat karakter musik kuat dari karakter poster yang didesain dua dimensi dan penataan panggungnya. Dan yang terakhir, seni rupa dengan seni arsitektur. Hubungan seni rupa dengan seni arsitektur adalah untuk menerjemahkan atau memvisualisasikan desain dua dimensi menjadi tiga dimensi, agar tidak terjadi kesalahan dalam bentuk akhir suatu bangunan yang dirancang. Next. Ya, sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Ya, terima kasih teman-teman. Ya, silakan jika ada yang mau didiskusikan atau yang mau ditanyakan. Mas, saya mau nanya dong. Silakan, silakan Farid. Itu kan tadi ada nyinggung ini nih, apa seni rupa 4 dimensi ya yang keterkaitan sama waktu. Itu contohnya kayak gimana sih? Ya itu aja. Terima kasih. Tadi Sultan nanya contoh seni 4 dimensi ya? Iya mas. Oke. Ya, silakan didiskusikan. Gimana? Udah menemukan jawabannya? Atau mungkin juga boleh sambil dibuka presentasinya yang tadi tuh. Bisa dibantu mungkin.
Oke Mas, saya bantu jawab Mas, coba Mas. Oke. Kalau 4 dimensi adanya tuh film yang menerapkan nih. Nah, di film 4 dimensi ini seolah-olah gambar bisa menghampiri kita. Itu karena efek dari kacamata plastik yang kita kenakan selama menonton film di teater 4 dimensi tersebut gitu Mas. Kayak gitu sih Mas sepertinya contohnya. Ya gimana Sultan? Fahri? Oh gitu. Enggak, tadi kan itunya waktu ya. Ternyata kayak gitu. Oke deh kalau gitu. Kalau belum ini, tanya lagi aja kalau misalkan didiskusikan lagi aja gitu. Kalau yang untuk waktu sih kayaknya sih rupa digital gitu, yang kayak komputer, laptop gitu sih. Oh gitu. Itu kan seni rupa digital kayak robot itu termasuk seni rupa juga. Enggak, di bayangan gue tuh soalnya kayak misalnya apa yang nyangkut sama tanaman gitu yang dia tumbuh terus udah jadi tuh dia jadi sebuah karya seni gitu. Kok kira tuh kayak gitu. Kayak tadi gue nanya. Oh mungkin ini sih apa? Tadi tuh sempat juga nih di sebelumnya jadi pembahasan juga nih soal karya seni rupa 4 dimensi. Ini kan masuknya itu udah apa ya, perkembangan sebenarnya, perkembangan dari bentuk seni rupa gitu. Tadi tuh sebaiknya tuh kayak hal ini tuh mungkin dipisahkan dulu. Yang bisa dibahas yang seni murninya dulu tuh tadi kan udah dibahas tuh di awal, unsur-unsurnya udah ada. Terus ini jenis-jenis karya seni. Nah ini yang untuk seni rupa 4 dimensi itu tuh mungkin bisa dipisahkan gitu loh. Dipisahkan untuk ke jenis perkembangan dari seni rupa. Jadi takutnya gini kan jadi membingungkan gitu kan. Tadi sempat dibahas juga tuh sama Bang Kusdan soal ini. Paling kalau tadi dari diskusi yang tadi tuh kan disebut sebagai time based art gitu kan. Jadi seni yang memiliki waktu gitu, ada durasi waktunya gitu. Jadi kayak semisal tadi mungkin tadi Fadil udah bilang tuh kayak entah itu bisa bilang hologram juga kan karena ada waktu dinyalain dulu gitu terus segala macam robot gitu atau ya banyak lah yang lain-lain kayak gitu. Nah mungkin itu nanti bisa dipisahkan tuh, mungkin nanti bisa dibantu Bang Sultan ngejelasin soal itu gitu. Terus kalau gimana Sultan udah cukup kah? Tadi kalau Sultan tadi sebut apa tadi bilang soal yang apa tadi tumbuhan? Iya, kirain kayak ya seni rupa yang butuh jangka waktu gitu buat dinikmatinya gitu Mas. Saya kira tuh kayak gitu. Tapi ya cukup menjelaskan sih. Oke, oke. Ya, berarti pokoknya ini base-nya itu adalah dari waktu. Ya mungkin gue nggak tahu sih. Gue juga nggak ahli juga di situ loh di bidang seni rupa. Gitu. Jadi mungkin nanti bisa dicari bareng-bareng kali didiskusin bareng-bareng soal itu. Oke Mas, makasih. Makasih Ading. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Tadi kalian tuh sempat tambahin ini nggak sih? Gaya-gaya seni rupa gitu? Atau ke skip kali gitu tadi? Ada nggak sih? Untuk nambahin gitu kayak itu sempat naturalisme, romantisme. Belum Mas kalau yang gaya-gayanya. Oh ya nanti mungkin itu bisa ditambahin sih untuk di presentasinya. Jadi kalau gitu yang lain ada yang nanya lagi nggak? Diskusiin.
Oke, Renaldi Akbar coba. Ada pertanyaan Renaldi? Terus biasanya Muhammad Ibrahim nih biasanya. Oke, buat teman-teman yang presentasi itu nanti tolong dikasih contohnya ya, biar gak cuman paparan bukan cuman poin-poin doang, tapi juga kasih contohnya. Misalnya tadi tuh ngomongin titik, oke deh, misalnya contohnya mungkin lebih mudah. Tapi kan lu sempat bahas tuh titik tuh kalau diperbesar sebenarnya bentuknya menyerupai lingkaran. Nah itu kan biasanya ada tuh yang buku yang bahas itu tuh, atau lo cariin dari internet aja juga pasti ada. Terus kayak garis aja macam-macam kan, itu garis bentuk kan gitu. Kalau di pendidikan dasar seni rupa bahkan ada anatomi segala macam, misalnya bentuk itu. Terus apalagi tadi yang belum ada, fungsi udah, gaya tadi ya, gaya tolong dimasukin dan contohnya. Bahkan kalau misalnya kayak tadi itu 4 dimensi itu bisa jadi istilahnya bisa jadi catatan gitu loh. Jadi catatan dalam artian bahwa ada perkembangan yang menyebutkan hal itu, tapi kemudian secara mendasar kan yang masih dibutuhkan di kelas ini kan sebenarnya cuma 2 dimensi atau 3 dimensi dulu, bahwa tapi walaupun itu ada perkembangannya ya setidaknya biar paham dulu gitu loh. Oke, apa lagi gitu. Oh ya, sama misalnya kayak model kayak happening art segala macam itu kan perpaduan antara seni pertunjukan dan seni rupa. Nah itu juga jangan sampai salah meletakkan, karena itu menjadi bagian dari mix medianya atau mix artnya gitu. Jadi kalau misalnya di seni pertunjukan, baik di seni tari ataupun seni musik ataupun seni teater, kecenderungan dari seni rupa kan hanya pada perangkat pendukungnya, sedangkan kalau misalnya di happening art kemudian dia bukan cuma pendukung tapi juga menjadi bagian dari pertunjukan tersebut gitu loh, sudah mix gitu, sudah bercampur. Ya, dan syukur-syukur sebenarnya juga bisa dari gaya itu kan sebenarnya bisa muncul tokoh-tokoh seni rupa yang kemudian jadi monumen, istilah dalam tanda petik monumen di dalam kehidupan banyak manusia gitu. Kayak misalnya di gayanya impresionisme misalnya ada si Pierre Auguste Renoir misalnya, si Manet ya, atau kemudian ada di kubisme ada Cézanne, ada si Picasso misalnya. Ya paling kalau dari gue sih itu lah intinya, bahwa sebenarnya seni rupa ini menjadi salah satu yang banyak mempengaruhi seni yang lain, terutama di seni-seni terutama misalnya pada aspek penataan artistiknya. Kalau di seni pertunjukan, di arsitektur juga lebih-lebih gitu ya, di arsitektur lebih-lebih, sastra juga, kemudian adanya seni grafis kemudian menjadikan sastra itu mudah untuk dibaca oleh
untuk dinikmati oleh banyak orang. Jadi seni grafis kan misalnya salah satu yang mempengaruhi munculnya sastra itu bisa dinikmati itu adalah dengan munculnya mesin cetak sebenarnya. Nah, mesin cetak itu base-nya atau berawalnya dari seni grafis, baik ngomongin tipografinya ataupun teknik mencetaknya. Teknik mencetak itu kan macam-macam, ada apa namanya litografi yang pakai batu gitu ya, ada woodcut yang pakai kayu cungkil ya, cungkil kayu, ada etsa itu di plat tembaga ataupun plat besi gitu ya, yang kemudian digurat sampai kemudian pakai cairan kimia tertentu, itu nanti akan muncul mana yang bagian yang harus timbul, mana yang harus misalnya yang bagian mana yang harus embus, bagian mana yang harus dibus misalnya. Jadi bagaimana yang di bagian cekungnya, bagaimana yang harus ditimbulnya, itu misalnya nanti dikasih tinta dan kemudian di pressing sampai kemudian muncul satu wujud tertentu. Nah, salah satu yang kemudian banyak digunakan adalah untuk misalnya kayak dulu mencetak koran, itu memang harus satu-satu. Itu ada hurufnya dibikin, kemudian dibuat cetakan besinya untuk jadi nanti dicetak menjadi koran gitu ya. Ya misalnya kayak gitu, atau misalnya kalaupun bukan koran, misalnya kayak leaflet segala macam itu. Ya sebelum ada konsepsi tentang cetak saring yang kita kenal dengan istilah sablon itu. Sebenarnya sablon sendiri beda ya, tapi sebenarnya cetak saring itu orang yang mengenali itu dibikin satu-satu, ditempelin gitu, boleh di pressing gitu. Nah, dengan adanya cetak saring, akhirnya kemudian memudahkan banyak orang, misalnya ketika harus membuat leaflet, bahkan sampai misalnya nyablon ke kaos misalnya. Ya, kira-kira kayak gitulah ininya. Ruang-ruangnya ya, sampai kalau tadi kayak misalnya seni instalasi pun sebenarnya juga merupakan perkembangan gitu. Perkembangan dari konsepsi seni rupa 3 dimensi, tapi hati-hati untuk memasukkan ini langsung jadi bagian dari seni rupa, karena ada bagian-bagian di mana itu juga atau misalnya kadang-kadang ada seni rupa instalasi itu melibatkan misalnya orang yang kemudian misalnya kayak dulu ada kawan gue bikin seni instalasi kolam di Galeri Cipta 2, dibikin sama dia kolam, terus dia duduk, dia mancing. Selama pameran dari buka sampai tutup, ya udah tuh dia duduk cuman mancing. Nah setelah itu kan diganti sama dia karena dia capek, ya akhirnya diganti sama dia pakai boneka menyerupai manusia, dan kemudian boneka itu lagi mancing. Nah sekarang pertanyaannya, untuk yang hari pertama yang pakai manusia asli sama yang kedua dan selanjutnya yang pakai boneka, nah ini apakah kemudian konsepsi pertunjukannya sama, konsepsi seni rupanya jadi sama? Yang satu manusia asli, yang satu enggak gitu, jadi ganti boneka. Itu kira-kira seperti itulah ininya, gambarannya. Oke, mungkin Bang Momot ada mau ditambahin? Cukup sih Bang. Oke. Kalau dari gue mungkin itu aja, nggak terlalu banyak juga karena kalian juga bahasnya sudah lengkap, cuma yaitu masalah contoh-contoh nanti, contoh-contohnya dikasih lihat biar teman-temannya baik untuk lihat presentasinya maupun nanti di makalah, apalagi istilahnya jangan pelit lah ngasih contoh, ngasih deskripsinya gitu. Oke, itu aja untuk hari ini. Terima kasih. Dari gue, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Tadi presentasi udah cukup lengkap ya sebenarnya. Cuman ada dikit doang tadi itu ditambah-tambahin sama dipisahin paling. Masalah perkembangan dan sama masalah gaya seni rupa ya tadi ya. Itu boleh nanti ditambahin terus sama contoh. Oke. Paling itu sih dari gue juga. Sekarang gue absensi dulu aja ya. Aldi Riansyah Nasution. Ada ya. Anita Widianti Permata Rohmah. Wait.